Vita Yustari sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Fikri Alimutani sebagai pengacara. Nama saya Rosia sebagai kameramen. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari demokrasi terpimpin Orde Lama. Demokrasi terpimpin Orde Lama adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, sistem ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpastian politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi selama era demokrasi besar 1960 sampai 1969 yang ditandai dengan pergantian kabinet dan konflik antar partai. Pada tahun 1969, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakhiri sistem parlementer. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada presiden dengan beruntung besar militer serta dukungan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI dan kelompok nasionalis. Sistem ini berakhir pada tahun 1965 serta terjadinya peristiwa gerakan 30 September atau G30S PKI yang menjadi awal transisi ke Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Sini saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang telah mengutamakan politik daripada memperbaiki kesejahteraan rakyat. Ada beberapa masalah ekonomi yang dihadapi pada masa demokrasi terpimpin, di antaranya intervensi yang kedua negara, belanja pemerintah yang ketiga turunnya pendapatan per kapita negara, yang keempat ekspor dan investasi berasal, yang kelima produksinya cadangan devisa, dan terakhir kebutuhan pokok lokal. Selain itu, ada beberapa Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, kondisi politik dalam negeri pada masa demokrasi
pada komunikasi massa. Persyaratan untuk mendapatkan surat izin tertib dan surat izin cetak SITEK diperketat sejak tahun 1960. Semua penerbit wajib mengajukan permohonan SITEK dengan mencantumkan 19 pasal yang mengandung pertanggungjawaban surat kabar atau majalah pedoman resmi pembentukan surat kabar dan majalah di seluruh Indonesia dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1960 yang ditandatangani oleh Insinyur Juanda selaku pejabat presiden. Ini akan menjelaskan materi tentang budaya. Sesuai dengan semboyan PKI, politik adalah panglima. Maka seluruh kehidupan masyarakat diusahakan untuk berada di bawah dominasi politiknya. Peristiwa yang paling diingat oleh masyarakat pada bidang budaya adalah heboh mengenai manifest kebudayaan dan konferensi karyawan. Pengarang Indonesia tidak serta-merta menyerang manifest tersebut. Akan tetapi berselang 4 bulan setelah munculnya baru mulai angkat senjata. Hal ini terjadi karena para sastrawan Pancasila baik yang mendukung manifest kebudayaan maupun tidak sedang menyiapkan rencana untuk menyelenggarakan konferensi karyawan pengarang Indonesia. Ibu, jadi kita mau wawancara tentang di masa demokrasi terpimpin. Ya, Nah, jadi Ibu apakah bagaimana pendapat Ibu tentang kondisi ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? ya waktu itu enak sih, enak-enak aja pada waktu itu karena ya nggak ada kenaikan ini barang-barang sembako apa gitu, Jadi masih aman-aman. aman-aman aja. Ya udah Bu, ini Bu ada terus apa yang Ibu ketahui tentang peran Presiden Soekarno sebagai pemimpin tertinggi pada masa demokrasi terpimpin? Sangat baik dan teratur dalam kabinet-kabinetnya, ya terus dalam situasi masyarakatnya. Terus Ibu bagaimana kehidupan masyarakat sehari-hari selama masa demokrasi terpimpin itu, Ibu? Sangat aman-aman aja, Tidak ada. seperti sekarang kan ada demo ini demo itu. Dulu nggak ada. Terus bagaimana kondisi harga kebutuhan pokok dan ketersediaan barang pada masa itu, Ibu? Sangat baik, murah, meriah. Tidak seperti sekarang. Iya, nggak seperti sekarang. Bentar-bentar naik, sebentar-bentar naik gitu. Ini Bu, bagaimana kondisi kehidupan sosial masyarakat pada masa demokrasi terpimpin? Apakah ada perbedaan yang mencolok dibandingkan sebelumnya? Sangat, terutama dalam bahan-bahan pokok. Oh, Iya, petani yang sangat capek untuk ini, tapi nggak ada ini. Selalu dijualnya murah, tapi kok mahal pasti. pasti impor. Iya, dibelinya murah, tapi pas dijualnya Iya. mahal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bapak, ini mengganggu waktunya. Ya, Ini kita dari tim liputan setempat ya. Mau nanya-nanya. Sebelumnya boleh perkenalan nggak dengan nama Bapak siapa? Bapak Haji Jajak Sumarta. Bapak di Jakarta. Panggilannya? Haji Jajak Ah, aja. iya aja. Maaf nih Pak, sebelum ini. Ya, ya. Kita mau Lanjut. nanya-nanya sedikit aja. Kalau Bapak kan? Enggak apa-apa terus. Nah, kalau menurut Bapak nih, pendapat Bapak tentang kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi itu kayak gimana sih? Kayaknya untuk apa namanya sekarang ini paruh. Ya. Kenapa? Ini lagi dalam masa apa namanya transisi pemerintahan yang baru. Ya, jadi Bapak belum memastikan ya. Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik gitu. Kalau menurut Bapak nih, pada zaman masa demokrasi itu kayak harga sembako lah atau apa? Ya, kalau untuk naik nggak? harga sembako biasanya ya, kalau stok itu nggak ada kenaikan ya. Kalau stok banyak bisa murah terjangkau oleh masyarakat ya. Pertanyaan selanjutnya,
Kalau menurut Bapak nih tentang peran Presiden Soekarno nih pada zaman demokrasi, gimana sih Pak? Itu sangat besar sekali. Ya. Apa gitu Pak? Beliau tokoh satu bangsa, tokoh amat. Soalnya kalau nggak ada beliau, ya, dalam beberapa hal gaib ya, belum tentu, bangsa kita ini bisa merdeka. Ya. Karena beliau itu tokoh nasional dan juga tokoh internasional. Ya. Kita harus bangga lah dengan Bapak Proklamator ya. Kalau kondisi sosial masyarakat ini Pak nih, pada zaman itu gimana Pak? Kalau zaman itu untuk waktu zaman Pak Soekarno itu kan kalau kita masih presiden, aku masih taruh mereka ya. Iya. Ya, tapi juga dari ahli sejarah itu masih serba kekurangan sebetulnya. Oh, Iya. kalau perbedaannya nih Pak nih, banding sekarang sama dulu, Bapak milih sekarang apa pada zaman dulu nih? Jadi sama-sama aja sih. Sama-sama saja. Sama aja. Oh, Iya. nggak ada perbedaan yang Nggak ada jauh perbedaan. gitu. Ya kayak kalau dulu mungkin namanya ya dulu, mungkin yang sekarang ini lebih maju, lebih makmur, iya. lebih enak. Beda ini aja. Serba mudah lah. Iya. Kalau dulu mah kayak teknologi kan belum canggih sekarang. Iya, Pak. kan sekarang kita nggak perlu pakai surat, belum apa, sekarang udah cukup teknologi HP dan selesai sekarang ini ya. Kalau nih ada lagi, kalau pengalaman Bapak nih terkait upaya mempromosikan budaya nasional gimana Pak pada zaman itu? Ya ini zaman ini apa zaman yang belakang? Ya. Kalau untuk budaya nasional kita ini yang kalau yang dulu ya, terus sekarang alhamdulillah budaya kita sudah apa namanya dari daerah-daerah itu dari budaya nasional yang satu bahkan sudah budaya internasional sekarang ini. Ya, banyak pertanyaan terakhir nih Pak nih, ada lagi nih. Ya. Kehidupan masyarakat sehari-hari selama masa itu gimana tuh Pak, kayak apa susah gitu apa kayak sekarang aja ada yang susah ada yang enggak gitu. Zaman dulu, Iya. wah pada zaman dulu Bapak belum merasakan juga kan, tapi dari cerita orang tua sejarah itu bahkan waktu itu sulit sebetulnya, ya, iya, karena waktu zaman itu kan kita masih dalam masa transisi juga, ya, namanya juga zaman dulu susah ya, sekarang kan lebih enak kan, Enak sekarang. iya. Oke Pak, mungkin itu aja kayaknya. Oh, cuma Ya, gitu maaf doang. itu Oh, iya, enggak, ya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Wassalamualaikum